Baik adik-adik sekalian, nah tema kita di hari ini adalah bicara tentang membangun ide kreatif dan inovatif ya. Jadi membangun ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Kreatif dan inovatif ini menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang ya adik-adik sekalian. Nah kita sering mendengar muda dan kreatif ya, karena anak muda itu jelas kreatif ya. Kalau muda tidak kreatif ya tentu akan tidak menarik kira-kira demikian. Nah, no kreatif, no success. Artinya no kreatif, kalau tidak ada kreatif maka akan tidak sukses. Artinya sukses itu kebanyakan adalah orang-orang yang kreatif. Nah, kreatif itu apa? Memiliki daya cipta, berdaya cipta, menciptakan sesuatu yang belum ada, menjadi ada, pembaruan atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, kita sering lihat ada banyak sekali tokoh-tokoh yang kreatif. Kita bisa lihat masih ingat Pak Tirto Utomo misalnya, merupakan pendiri pendiri Aqua ya. Dulu orang kalau mau minum air itu masak dulu, lalu kemudian paling masuk termos dan berbagai macamnya. Dengan idenya Pak Tirto Utomo, maka air Aqua menjadi air mineral kemasan yang bisa dibawa kemana-mana. Begitu juga dengan Pak Sosrojoyo misalnya, yang mendirikan teh botol sosro. Dulu orang kalau mau minum teh itu cukup di rumah atau mungkin di warung-warung dan berbagai macamnya. Tapi kemudian dengan dibuatnya teh botol sosro, maka kemudian orang bisa minum teh di mana saja, di perjalanan, bahkan dibawa dalam kemasan di mana-mana saja. Nah ini satu ide-ide kreatif yang Masya Allah luar biasa dasarnya. Nah begitu juga ingat deterjen, orang ingat Rinso. Dan Masya Allah luar biasa. Begitu juga dengan Pak Habibie yang menemukan banyak penemuan dalam bidang pesawat. Dan ini Masya Allah luar biasa. Dan Mas Menteri Nadiem Makarim misalnya, itu Masya Allah luar biasa, pulang dari Amerika, kuliah, masuk ke Indonesia, lalu lihat di Jakarta macet, luar biasa. Lalu kemudian muncullah ide kreatifnya adalah mendirikan namanya transportasi yang cepat, yaitu Gojek. Ya. Yang dulu ojek hanya kita lihat di pangkalan, tapi sekarang Masya Allah bisa kemana-mana kira-kira. Nah, begitu juga Gojek, Gokar, dan berbagai macamnya. Dan ini Masya Allah. Nah, setelah itu lahir pula namanya Grab misalnya, dan itu juga dari ide-ide kreatif yang Masya Allah luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, yang kedua adalah inovatif. Apa itu inovatif? Adalah berdaya perubahan, pembaruan, menciptakan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, menghubungkan ide-ide atau hal yang tadinya tidak berhubungan. Nah, ini Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Kita bisa lihat ada banyak sekali kiat orang untuk kemudian berjualan yang berbeda dengan orang lain. Minggu lalu, Pak pernah cerita tentang bagaimana Bob Sadino misalnya, almarhum Bob Sadino, seorang pengusaha dan motivator bisnis, dia jualan jualan telurnya sama, tapi kemudian cara jualnya beda. Bob Sadino memberi bunga ros bagi setiap orang yang membeli telurnya. Karena kebetulan di daerah Kemang itu adalah merupakan orang-orang luar negeri yang begitu banyak tinggal di sana. Masya Allah luar biasa, ada telurnya boleh sama, tapi ide inovasinya Masya Allah memberikan bunga, dan itu laku yang luar biasa. Nah, banyak lagi ide-ide inovasi yang dilakukan. Dulu misalnya kalau air tebu, es tebu itu kita bisa cuma dapatkan di pasar-pasar tradisional. Tapi sekarang Masya Allah es tebu bisa masuk ke mall-mall dan berbagai macamnya. Nah ini satu gaya inovasi yang luar biasa. Handphone misalnya, ada bisa perhatikan ya, handphone dulu cuma ada 2 kamera gini ya. Satu kamera berkembang menjadi 2 kamera, lalu sekarang kembang lagi menjadi 4 kamera. Dan itu Masya Allah luar biasa. Oh Pak Enda promosi handphone enggak ya? Jadi 4 kamera. Itu artinya menunjukkan bahwa terjadi pergeseran ya adik-adik sekalian. Nah, bahkan sekarang ada yang 5 kamera yang terbaru itu ya. Jadi Masya Allah. Jadi fungsinya sudah bukan lagi hanya sebagai alat menerima telekomunikasi dan berbagai macamnya, sudah berubah. Dengan handphone ini, dengan chip yang kecil ini, kita bisa mengetahui berapa saldo e-tol kita dan berbagai macamnya, sehingga nggak takut kalau kemudian masuk jalan tol saldonya habis, kemudian harus antri dan berbagai macamnya. Nah, itu menunjukkan terjadi sebuah inovasi yang Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Bahkan Samsung punya S10 dan berbagai macamnya, dan banyak lagi inovasi lainnya. Nah, saya juga pernah ke Korea misalnya Oktober lalu, misalnya saya perhatikan Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Samsung itu ternyata tidak hanya di handphone dia bermain, juga ada bermain namanya mobil Samsung dan berbagai macamnya. TV misalnya hari ini. Dulu kita kalau nonton TV, mau nonton TV, kita yang pertama kali kita pikirkan bagaimana layarnya bagus, kita cari antena ya, lalu mulai cari parabola dan berbagai macamnya. Masya Allah sekarang TV itu sudah bergabung di dalamnya
internet, ya Masya Allah luar biasa. Sekarang TV-TV keluaran terbaru hari ini itu semua ada YouTube-nya, ada berbagai macamnya. Jadi tinggal butuh jaringan internet saja. Dan itu Masya Allah luar biasa. Artinya sesuatu yang tidak mau berubah, tidak mau melakukan inovasi, dia akan ditinggalkan. Kita masih ingat, dulu ketika saya kuliah, handphone yang paling keren tan banting itu Nokia namanya. Tapi hari ini kita lihat, hari ini nggak ada lagi handphone Nokia, ditinggalkan orang. Kenapa? Pasalnya awalnya Nokia tidak mau berubah merebut segmen Android misalnya. Dan Samsung Masya Allah luar biasa. Ya. Jadi sesuatu yang tidak mau berubah, dia akan ditinggalkan. Dulu dari batu orang ya untuk mencari api, lalu kemudian ada korek api, dari korek api berubah menjadi matches ya, track gitu ya. Dan itu mengalami sebuah perubahan semuanya. Dan Masya Allah, kita ingat produk-produk terbaik di dunia dulu, mesti saya kecil, itu jelas made in Jepang. Kita masih ingat ada Sony, tapi hari ini semua pabriknya semua tutup semuanya. Kenapa kalah dengan Korea, ya, dengan LG, dengan Korea yang Samsung dan berbagai macamnya? Ternyata memang anak-anak muda yang mengerjakan di Korea ini memang anak-anak muda, ya. Beda dengan Jepang untuk melahirkan sebuah produk itu memang butuh rapat yang begitu panjang, ya, karena memang berkaitan tentang kualitas. Dan ini Masya Allah luar biasa sebuah perbedaan yang berbeda. Nah, adik-adik sekalian, produknya bukan sesuatu yang baru, tapi konsep kemasan, bahan, dan fungsi ditawarkan memiliki nilai tambah unik. Inilah yang dikategorikan inovasi. Berbeda dengan invention atau penemu, inovasi adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi bernilai. Nah, adik-adik sekalian, nah orang-orang yang inovatif atau kreatif itu mengandalkan otak dan tenaga. Ya, otak dan tenaga. Kalau otaknya saja tanpa tenaga nggak jadi juga. Tenaga tanpa otak nggak jadi juga. Nah, apa yang lahir dari otak dan tenaga itu ya gagasan baru, ya gagasan bagaimana sesuatu lebih baik, ya gagasan bagaimana kemudian bisa menyelesaikan masalah orang lain dengan produk-produk yang lahir. Lalu kemudian Masya Allah luar biasa, tapi tidak cukup hanya gagasan, karena gagasan saja tidak akan menjadi produk bisnis kalau tidak ada keberanian. Minggu lalu saya jelaskan harus ada keberanian memulai, keberanian menanggung risiko. Lalu yang kedua adalah teknik baru. Ya, cara baru ya. Jadi bayangin ketika Covid ini semua berubah deh. Dagangan pun berubah karena pasarnya tutup, lockdown. Nah, Masya Allah, siapa yang nggak mau berubah main online dia ditinggalkan orang. Ya, jadi Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Ya, orang nggak mau ketemu ya dan berbagai macamnya. Barangnya sampai ke rumah tiap sore menerima paket dan berbagai macam, nggak perlu ke pasar. Dan itu Masya Allah luar biasa. Melalui marketplace dan berbagai macamnya, semuanya terhubung dan terconnecting, dan Masya Allah ini luar biasa. Cara jualannya berbeda, ya, teknik baru, cara jualnya juga jitu, dan ini Masya Allah luar biasa, hanya menggunakan otak dan tenaga. Jadi adik-adik Masya Allah luar biasa. Nah, cara membangun ide kreatif bagaimana? Perhatikan sesuatu yang tanpa asing, ya. Jadi selalu melihat sesuatu yang unik, asik, unik dan menarik dan berbagai macamnya. Lalu warung Tegal juga menarik bagi saya. Membangun brand image, kalau makan di warung Tegal cukup bawa 10.000, is oke saja kira-kira gitu ya, berbeda dengan warung lain. Lalu kemudian perhatikan suatu bawalah selalu catatan, karena ide kreatif itu selalu atau inovatif itu muncul, ide itu kadang-kadang ya maaf, lagi di perjalanan, lagi kuliah, lagi merojaah ya, lagi di sholat, jadi repot kadang-kadang gitu kan. Maaf, lagi di kamar mandi, jadi semua ide-ide itu kadang muncul. Nah sekarang gampang deh. Kita sekarang ada namanya note ya di handphone kita, jelas ada note yang bisa kita tulis ya. Nah itu lebih mudah bagi saya. Lalu yang ketiga, ubah rutinitas ya. Jangan sampai itu aja kira-kira. Buatlah sesuatu rutinitas, ya, sesuatu yang berbeda kira-kira. Ya setidaknya buatlah mimpi ya minimal 1 tahun 1 negara ya, 1 tahun atau kemana kira-kira gitu ya. Saya selalu mendapatkan ide-ide itu ketika jalan-jalan ke luar negeri atau kemana gitu kan. Jadi itu banyak ide-ide muncul ya deh ya. Oh begini cara dagangnya, oh begini ya, ke Korea misalnya dilihat misalnya, oh gini ya, ke Palestina atau ke Yordan atau kemana, oh ya begini ya. Jadi itu akan kita menemukan ide-ide baru yang Masya Allah luar biasa ya. Mulai cara memajang barang ya, mulai cara memproduksi barang dan berbagai macamnya. Nah kemudian pelajari sesuatu yang baru ya, harus mau belajar deh. Karena orang yang nggak mau belajar itu sudah dia gagal bagi saya, berhenti. Jadi orang yang selalu merasa kurang dan ingin belajar, dan itu sehingga ada istilah ATM ya, amati, tiru ya, lalu kemudian modifikasi, dan itu Masya Allah luar biasa. Jadi kita bisa belajar saja. Habis itu nggak kalah pentingnya praktekkan ya. Yang paling penting adalah action dan action. Adik-adik sekalian,
menjadi wirausaha sukses itu tidak harus diawali dengan modal besar. Siapa bilang ya? Kadang kita masih ingat bagaimana Abdurrahman bin Auf misalnya. Dia ditawari modal dia nggak mau. Dia malah tunjukkan pasar. Jadi tidak mesti harus menempati outlet di mall atau ditunjang oleh peralatan yang mahal dan canggih. Ternyata dengan ide kreatif bisa dilakukan dari rumah. Hanya butuh meja 1 kali 2 meter, 1 meter, 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter. Orang bisa jual gado-gado deh. Geblek jadi duit tuh kira-kira. Jadi Masya Allah luar biasa. Hanya bermodalkan meja 1 kali 2 meter, semua satu komplek nitipin jajannya sama dia. Jadi butuh keberanian, hanya bermodalkan yang biasa. Tapi ada juga orang punya modal bagus tapi nggak bisa dagang. Nah ini persoalan problem kan. Lalu mulailah dari cita-cita bukan dari modal. Ya. Cita-cita itulah mengantarkan kita sukses. Saya masih ingat di pesantren kita sering diajarkan, kalau Anda sudah berazam maka akan terbukalah jalannya. Lalu pertanyaan sederhana, bagaimana mungkin bisa terbuka jalan kalau Anda tidak pernah berazam, kalau Anda tidak pernah bercita-cita? Jadi sederhanalah, manjadda wajada, bersungguh-sungguhlah. Kalau Anda mau melebihkan waktu Anda sedikit, pastilah Anda akan sukses. Kalau orang melangkah 3 langkah, Anda melangkah 4 langkah, Anda akan sukses. Kalau orang tidurnya 3 jam, Anda tidur 2 jam, Anda akan sukses, melebihkan sesuatu untuk satu sukses itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian jangan hanya mengejar uang, tapi bangunlah kekayaan. Ya. Jadi kekayaan, punya pabrik, punya berbagai macamnya properti, dan itu dengan begitu akan mendapatkan uang. Apabila kekayaan itu sudah terbangun, uang akan mengejar kita. Jadi ini Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Nah, saya pikir itu adik-adik akan saya lihatkan beberapa foto yang bagi saya akan menarik untuk kita lihat bersama. Nah, adik-adik sekalian, ini bisa kita lihat misalnya bagaimana kemudian ini adalah pendiri Zoom yang kita gunakan hari ini. Jadi Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian ya. Jadi namanya Eric Yuan. Eric Yuan ini Masya Allah di bulan April kenaikan uangnya 66 triliun deh. Itu baru di bulan April. Sekarang kita sudah berada di bulan Oktober. Adik-adik bisa bayangin kira-kira. Eric Yuan ini membuat Zoom ini awalnya hanyalah komunikasi dengan keluarganya. Kebetulan dia belajar di luar negeri. Tapi Masya Allah ya, sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang bisnis yang kita yakini semenjak muda, pasti suatu saat akan mendatangkan keuntungan. Jadi kreatif itu ada dua deh. Kreatif bisa menghasilkan suatu nilai tambah atau kreatif bisa keluar dari sebuah persoalan. Kira-kira gitu. Nah ini Masya Allah, wajar kalau kemudian banyak orang tidak suka dengan dia, wajar kalau kemudian banyak persaing dia mengatakan inilah, ini gampang dibobol lah, ini berbagai macamnya. Namanya bisnis, ya wajar deh dalam ilmu bisnis seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi misalnya, kita bisa lihat juga misalnya, nah ini Masya Allah luar biasa adik ya. Dulu kita mengingat sepeda itu paling untuk jalan-jalan, untuk olahraga. Nah sekarang sepeda digunakan untuk wisatawan gitu seperti ini nih. Masya Allah ya. Di banyak tempat-tempat objek wisata kita temukan seperti ini. Nah itu ide kreatif kan. Jadi membuat tempat destinasi-destinasi dengan sesuatu yang unik. Dan itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang Masya Allah luar biasa dasarnya adik sekalian. Adik-adik sekalian, kita juga bisa melihat misalnya bagaimana kemudian kreatifnya di tengah pandemi COVID seperti ini, kita tidak bisa pernah membayangkan adik-adik sekalian. Dulu orang-orang keren seperti Starbucks, KFC, macam-macam itu jualan di mall. Tapi di tengah pandemi COVID ini, coba adik bayangin, pernah nggak mereka berpikir bisa jualan di pinggir jalan seperti ini? Ya, tapi semua terpaksa harus kreatif deh. Kalau nggak kreatif nggak dapat uang. Kalau nggak kreatif kemudian tokonya tutup. Kalau nggak kreatif karyawannya nggak dapat gaji. Dan Masya Allah luar biasa. Semuanya harus berubah, menyesuaikan dengan COVID seperti ini saat ini. Jadi Masya Allah luar biasa. Kalau ada perhatikan bagaimana pizza dan berbagai macamnya, semuanya berubah dengan caranya masing-masing untuk bisa bertahan. Nah adik-adik sekalian, kalau kita perhatikan juga misalnya, ya Masya Allah bagaimana kemudian ini ya kita perhatikan bagaimana kemudian keunikan daripada Starbucks dan Coca-Cola misalnya. Ada yang nggak pernah memperhatikan misalnya, ya bagaimana Starbucks misalnya menulis di apanya itu ada nama kita. Nah kalau umpama di situ ada namanya Nini, ada namanya Rini, ada namanya Safa, ya ada namanya Rahmayanti, kira-kira ente beli nggak kira-kira? Beli kan? Nah kira-kira itu. Sama dengan Coca-Cola, ya dia tulis Sarah, Emma, Ana, ya. Nah, customer membeli produk dengan nama yang sudah tertulis dan memposting ke media sosial. Itu karena zaman media sosial lah. Jadi ada sebuah kebanggaan yang Masya Allah luar biasa. Maka secara otomatis dapat gratis iklannya dan berbagai macamnya, maka cash flow-nya juga akan naik. Orang belanja juga akan semakin banyak. Adik-adik sekalian, saya pikir itu ya, dan ada juga
ojek payung dan berbagai macamnya, nanti akan saya lihatkan sama adik-adik sekalian. Tapi satu hal yang unik bagi saya, ternyata ya kreatif itu tidak hanya di dalam keadaan senang ya, sulit ya. Dan ini adik-adik perhatikan ya, kalau adik-adik perhatikan ini bagaimana kreatifnya anak ini, coba bayangin ya. Jadi di tengah kesulitan, kadang-kadang kreatif itu dibutuhkan orang dalam kesulitan. Ketika dia nggak punya sepatu ya, maka yang diambil oleh dia saking kreatifnya dia, diambillah botol aqua. Dia potong belah dua botol aqua, lalu dia kasihlah tali, lalu jadilah sepatu. Masya Allah, dia ingin mengatakan pada kita bersama, tidak ada kata miskin untuk bisa belajar, tidak ada kata putus asa untuk bisa menjadi orang pintar, untuk bisa merubah nasibnya dari orang miskin menjadi orang kaya. Dia harus belajar dan berbagai macamnya. Nah, bayangin, di satu sisi mungkin sepatunya adik-adik, sepatu saya seperti ini, tapi ada orang jutaan orang miskin yang bergerak, maju. Nah, sekarang kurang apa adik-adik semuanya? Adik-adik punya semuanya. Al-Quran adik-adik miliki. Adik-adik menjadi penghafal Al-Quran. Adik-adik dekat dengan Allah. Di kiri kanannya adik-adik ada malaikat yang senantiasa mengawasi adik-adik semuanya. Masya Allah, tinggal punya talenta sedikit saja. Punya talenta keberanian berdagang, keberanian berbisnis, dengan satu mimpi, ingin punya rumah tahfidz, ingin punya perguruan tinggi tahfidz, ingin punya mall syariah, ingin punya dan berbagai macamnya. Semuanya gantungkan kepada Allah. Dan Masya Allah luar biasa. Kalau dengan semua itu ada dimiliki, lalu kemudian ada tidak mampu punya bisnis, sesuatu yang terlalu bagi saya. Jadi oleh karena itu semangat terus ya. Dan Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nah, adik-adik bisa bayangkan, ya, di saat adik-adik punya komputer, laptop, handphone yang canggih, tapi ada jutaan orang yang tidak punya teknologi itu, tapi dia masih bisa belajar dengan menulis di atas pasir seperti ini, dia tetap semangat ingin belajar dan berbagai macamnya. Bayangin, Masya Allah luar biasa. Adik-adik bersyukur, saya bersyukur kepada Allah, ya, di tengah jutaan orang ingin merubah nasibnya, ingin berubah menjadi lebih baik, tapi mereka tetap kreatif, punya ide, dan ide itu sudah mengantarkan kita pada suatu perubahan. Dari suatu yang tidak bisa menjadi bisa, dari miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi tambah kaya. Jadi kuncinya adalah sederhana, action, dan setelah action, adik-adik harus berani punya kreativitas dan inovasi. Kalau jatuh bagaimana Pak Endra? Jatuh, bangkit lagi. Tapi kalau adik-adik sudah tua nanti bagaimana bisa bangkit? Oleh karena itu anak muda harus kreatif, inovatif, harus kaya, dan rajin bersedekah, dan hidup bermanfaat. Hidup ini terlalu singkat kalau kita habiskan hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Hidup ini terlalu singkat kalau kita berpulang kepada Allah hari ini tanpa karya, tanpa kreativitas, tanpa inovasi. Terlalu singkat, hanya dikenang lahir di Ciputat, tinggal di Ciputat, dan mati di Ciputat. Alangkah indahnya kalau kemudian adik-adik punya suatu kreativitas, dikenang nanti, wah itu produknya itu ya, produknya Ramadhani. Wah itu ada namanya produknya Putri, produknya Nova Collection, Nova Pabrik dan berbagai macamnya, atau Atika dan berbagai macamnya. Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah kaku di alam kubur 1 kali 2 meter tanah, tapi produk karyanya, kreativitasnya tetap selalu dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, hidupmu adalah anfa'uhum linnas, sebaik-baik adalah yang punya arti, punya manfaat. Hari ini saya juga tadi baca postingan Ustaz Somad misalnya, posting tentang ada nenek-nenek umurnya 104 tahun kalau tidak salah saya pagi tadi. Lalu kemudian 104 tahun masih semangat, masih bisa baca. Ternyata kiatnya sederhana. Dalam 5 hari dia bisa khatam Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Ternyata kuncinya Al-Quran adik-adik sekalian. Adik-adik itu ahli Al-Quran. Adik-adik itu ahlullah, keluarganya Allah. Dengan Al-Quran di tangan adik-adik, adik-adik sudah punya menggenggam dunia dan seisinya. Tinggal kemudian adik-adik semangat belajar. Semangat pula kemudian mengasah talenta bisnis, talenta dagang ini. Urusan rezeki itu urusannya Allah deh. Tapi urusan semangat urusannya adik-adik sekalian. Letakkanlah kakimu di anak tangga pertama. Persoalan sampai di 10 tangga kamu meninggal, itu takdirnya dari Allah. Persoalan di tangga kelima kau bangkrut, itu urusannya Allah. Kau bangkit lagi dan terus bangkit lagi. Dan 1000 mil itu diawali oleh langkah pertama adik-adik sekalian. Oleh karena itu tetap semangat terus. Jangan mengatakan nanti, sekarang action dan action. Dan yakinlah, semakin cepat kamu meletakkan kakimu di anak tangga pertama, semakin cepat engkau sampai, semakin cepat engkau akan sukses. Bukankah seorang pengusaha itu mimpinya bagaimana cepat sukses, bukan semakin lambat. Oleh karena itu, bismillah, dengan ide kreatif, dengan dekat dengan Allah, dengan menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran, insya Allah kamu bisa, dan kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Thank you. Kita akan diskusi di sesi makalah ini. Silakan.